So guys, balik lagi sama gua Vlog Danu di sini. Terima kasih banget nih kalian udah banyak antusias nonton di part 2-nya sesi ke Jalan Puncak 2 ya. Kali ini dimana last part ya, video dari part terakhir jalur Puncak 2 gua yang gua lewatin. Kali ini memang cukup panjang karena gua mau habisin dan nanti akan ada konten baru lagi sehabis dari video ini. Oke, dari selanjutnya kita mulai lagi. Gue itu gak kuat dan terlalu dingin ya di sana daerahnya itu, jadi gue harus ngeres, dan kebetulan gue menemukan satu tempat cafe ya yang bernama Cafe Fortune. Itu memang cukup keren sih gue bilang. Dan cukup gokil dengan udara di sana, angin itu cukup kencang guys. Jadi ini ngebuat dimana gue juga harus isi voice over karena suara aslinya tuh kayak gini guys. Keren banget sih. Ini gue bodoh ya. Nah, jadi suaranya tuh kayak gitu karena banyak noise udara, angin yang kencang ya. Jadi anginnya itu cukup kencang guys di situ. Sampai sesuatu yang berat seperti kayak kursi besi itu aja bisa sampai jatuh. Itu menunjukkan anginnya kencang, dan di situ gua nggak bisa terbangin drone. Jadi sangat krusial ya kalau terbang di daerah dataran tinggi yang anginnya cukup kencang gitu. Oke, dari situ gua ngelanjutin lagi perjalanan. Selesai dari gua rest area Cepaka Cepiki dan lain-lain, gua melanjutkan lagi sampai gua ketemu dengan tukang es krim yang gue bilang ini cukup gokil sih, pedagang es krim. Karena di sana daerahnya kan cukup dingin ya. Kalian bisa dengar suara gue itu nanti agak sedikit kayak pilek-pilek gitu karena memang udah dingin parah cuy di situ. Itu ngelebihin dari kita kalau di puncak pas kali ya, karena mungkin di situ juga daerahnya masih belum terjamah manusia banyak gitu. Jadi ngebuat udara di situ lebih bagus dibandingin dimana yang jalur biasa kita lewatin gitu kalau mau ke puncak. Ayam 30.000 tuh. Gila tuh, pohonnya pada tumbang. Tuh orang muter lu guys. Ya ngecamp itu ya. Ini gokil sih guys. Bener-bener ini gue nggak tahu jadi part berapa ya. Tapi kalian tetap enjoy ya nontonnya. Ini di bawah dia. Oke, guys, kita jalan lagi pokoknya. Dingin banget, bro. Iya nih, di sini signal juga harus dipertaruhkan ya. Karena gue nggak tahu ini jalur kemana, ujung finishingnya di mana. Tapi katanya tadi gue sempat nanya sama yang jaga kafe, ujungnya itu di puncak pas tahun guys jadinya. Ya kayak gini jadinya. Selama perjalanan yang ada disuguhi itu ya hutan-hutan pinus maupun ya persawahan maupun pegunungan yang cukup indah sih. Tapi BTW gua mulai nggak asing sama tempat ini guys, yang dimana ternyata gue pernah lewat sini sewaktu dulu tahun 2015an lah kali ya. Itu gue bener-bener pernah lewat sini gitu. Jadi jalur itu waktu gue lewat naik mobil, dan jalurnya itu nggak sebagus sekarang gitu. Dulu itu jalurnya bener-bener masih rusak, masih tanah gitu. Kedua kalinya gue lewat sini dan gue bener-bener takjub sih dengan perubahan yang ada ya. Nah, selama perjalanan juga yang kita hadapi juga treknya ya kayak begini nih. Semakin dalam kita nyusurin jalan ini, ya semakin jalannya juga semakin nanjak terus nih. Ya yang kayak kalian bisa lihat nih di video, jalannya itu bener-bener pure nanjak banget ya, ala-ala semi Bromo lah. Iya, ini jalurnya aku baru ingat nih. Itu tempatnya yang aku bilang itu pohon pinus semua. Gokil, parah coy. Jadi dulu ini jalannya nggak kayak gini coy. Dulu jalannya itu parah jalannya. Ya dulu belum seramai ini gitu. Dan ternyata yang gue pernah nyasar, dulu gue pernah nyasar guys. Ternyata itu dibilangnya puncak 2.
Gila, cakep coy. Eh, Gila, gokil. Kopi aku, kopi aku aja kalau berasa dingin dong. Wah, gila ini berat loh. Si Semok udah mulai nggak kuat nih. Gila. Parah, cuy. Ini jalur bener-bener test drive buat ke Bromo kalian-kalian nih. Cakep nih guys. Kalau kalian mau ke Bromo lihat sini dulu deh. Tester dulu aja motornya. Iya, villa ini kayaknya. Kafe-kafe gila, gokil. Iya, kamu gelar tenda. Tapi kalau sikona alam begini mah, aku mendingan bayar villanya dah. Ngeri dong. Gila guys. Nah gue terus record pokoknya ya. Apapun yang terjadi gue terus record pokoknya. Buat kalian semua. Gokil, gokil. Ya, lu tuh kabutnya yang anjir sampai turun dong. Kalau rame-rame itu lebih seru sebenarnya. Kabutnya yang turun loh. Untung aja nih tas aku di depan loh.
nahan dada aku nih. Gila, gokil parah cok. Curug Arca, bukan ya, kita bukan Curug Arca. Oh, wah gila, untung aja motor gue ini udah gue ganti kirian ya guys, bener deh. Ini aja agak neken banget posisinya, padahal kita nggak bawa apa-apa ya. Gimana aku bawa peralatan drone lebih banyak lagi. Hati-hati tuh daerah longsor tuh guys. Nah, selama perjalanan juga yang cukup terjal ya dan licin karena cuaca yang kurang mendukung. Ya dikarenakan kabut itu udah turun cuy. Jadi ini bukan hujan yang cuaca bawa air gitu, tapi ini hujan kabut gitu lebih tepatnya. Nah, gue mau kasih tips and trick dengan trek jalan yang seperti ini. Sebisa mungkin kalau di saat tanjakan itu kalian itu harus ambil dari kanan ke kiri gitu, kayak dibikin zigzag gitu. Itu juga membuat performa mesin kalian itu gak bekerja dengan keras banget gitu. Karena yang gue rasakan dengan motor gue saat ini itu mulai berasa cuy, ketika rek jalan yang cukup terjal menanjak gitu kan, ya otomatis performa mesin juga lebih kuat lagi gitu dorongannya. Dingin banget lagi. Yang kamu nyium gak sih bau-baunya? Bau-bau pedesaan gitu. Enak banget tuh. Sumpah aku senang nih nyiumin bau pedesaan begini. Kayu bakar, nyiumin. Gokil sih. Ini dingin banget bro. Sumpah asli. Ini kalian yang nonton saat ini gue kedinginan banget tangan gue. Gue lupa bawa sarung tangan. Kabut terus turun kan. Ada dekriuk ya. Jauh banget. Ngeri tuh. Masalahnya posisi kita pas di belakang lagi. Nge-slide licin ini rodanya. Kalau turunan enak, nggak masalah. Tuh lah tuh yang punya mobil aja Innova tuh. Parah guys, cakep banget ini. Oke, perjalanan terus dijalanin ya, dari jalannya rusak hingga jalannya bagus hingga jalannya rusak lagi, sampai dari naik turun terus begitu terus tidak ada henti. Nah, memang udah cukup lama juga. Kalau dilihat gue nggak keluar nih dari daerah pemukimannya jalur puncak 2 ini, dan yap, yang gue khawatirin mulai datang gitu, dimana gue itu mulai ragu sama perjalanan ini sebetulnya ada akhirnya apa enggak gitu. Dan waktu juga gue lihat di speedometer juga udah sore gitu, tambah lagi doi gue juga udah was-was terus gitu dari awal. Di pertengahan masuk itu dia udah nyuruh gue putar balik, tapi gue itu orangnya kan penasaran nih, jadi nggak mau gue putar balik gitu, apalagi ini udah kayaknya menurut gue udah jauh gitu. Dan tidak disangka-sangka nih guys, di selama perjalanan ini yang gak habis-habis terjadi insiden, yaitu intercom doi gue patah gitu.
sebelumnya di perjalanan itu gue lihat gitu, memang intercomnya dia bracketnya itu udah sempat retak gitu, tapi gue udah bilangin gitu sama doi gue, tapi ya dasar perempuan nih gitu ya, gimana nggak ngerti gue cara pakainya gitu, ya akhirnya patah gitu, dan untungnya kepegang sama doi gue intercomnya, kalau nggak gue nggak tahu lagi deh harus apa. Nah itu jalan terus aja udah. Namanya gue jalan-jalan. Ya nggak guys, jalan-jalan. Baterai udah mau lowbat lagi nih guys. Nanti kayaknya bakal gua cut, gua cas lagi ya. Ini parah nih lowbatnya cuy, masalahnya udah merah. Ini gue pakai baterai yang MAH-nya gede tuh, ya ngerekam tuh kayak gitu. Kamu bisa nih ngecas sebetulnya powerbank. Gila, cakep banget parah. Tapi memang kalau kesini guys, pesan gua satu, baterai itu harus memang standby kuat sih, nggak bisa nggak kuat, karena kalau baterainya nggak kuat ya lowbat. Ini sepanjang jalan ini ya kalian lihat aja, pom itu nggak ada cuy, hampir nggak ada. Ini kita udah di puncak ini. Asli, belum nabrak doang sama helm. Untung kacanya aku tutup. Makanya kan aku bilang kacanya tutup. Kalau aku kan full face bisa dibuka sedikit. Kalau kamu nggak bisa tutup jadinya. Blok banget ini, bahaya nih. Mesti nanya nih kayak gini. Nggak tahu ini di mana, ini jalan terus. Kopinya udah itu bisa makan loh. Hidden gem banget ini. Itu yang cowok itu aja yang naik CB hilang loh. Nggak tahu dia kemana itu orang. Kacau nih. Masih banyak mobil kok, berarti masih bisa jalur besar ini. Makanya jangan lama-lama nongkrongnya tadi yang aku bilang. Ya dia malah ngeliatin wortel ini orang. Tuh lihat air gunung tuh yang. Buset, ada make up nikahan di sini. Tuh yang, ya Allah, cakep banget, masya Allah. Itu kamera masih nyala terus nih. Kalau udah merah masih terus record, gila, cakep banget ya guys. Akhirnya dimana kekhawatiran gue itu akhirnya bisa sirna juga akhirnya. Dan gue menemukan dimana depan gue itu orang warga situ plat motornya itu
plat B guys, menandakan berarti dia orang Jakarta. Gue nggak tahu sih dia memang orang Jakarta atau memang dia lagi mau pulang kampung ke arah Bogor. Tapi dengan adanya plat B depan mata gue, ngobatin dimana ketakutan gue itu gue akan nyasar guys. Ini plat B, ini orang plat B nih. Santai, ada santen. Wah, tuh berat dah kalau dia ngomong gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Gue nggak mau bilang. Oke, dimana sampai kejadian juga akhirnya kamera gua lowbat lagi, dan ya ini adalah video yang bisa gua kasih beberapa potongan video maupun yang dari rekaman handphone ya, karena gue juga udah capek banget dari segi performa badan gue sendiri udah capek gitu, jadi nggak bisa lagi terlalu banyak record, dan akhirnya gue bisa record sampai di Taman Bunga guys. Nah, dimana gue pernah bilang di awal video, jalur ini kan keluar itu nanti akan di Masjid At-Taun ya, atau di Puncak Pas. Nah, itu ternyata tidak guys. Jadi jalur ini, saya ingat gue itu pokoknya keluar tuh deket daerah Pasar Cimacan. Nah, lebih tepatnya lagi keluar itu di daerah perumahan namanya itu Taman Bunga. Mungkin kalau kalian yang udah sering ke puncak itu nggak asing lagi dengar nama itu kali ya. Oke guys, jadi closing kita dari Puncak 2 itu gua keluar di Taman Bunga. Jadi deket perumahan Taman Bunga sini. Jadi pas banget kita keluar closingnya itu Puncak 2 itu deket Taman Bunga guys. Jadi Taman Bunga itu sekitar 24 menit ya tadi. 24 menit lah, kalau naik motor kayaknya nggak sampai 24 menit deh. 5 menitan doang. Jadi kita benar-benar udah sampai di Taman Bunga. Udah sempat foto-foto karena cuaca juga nggak mendukung ya, angin cukup kenceng. Dan gue bisa hanya kasih footage kalian di drone di Kota Bunga ya. Motor gue, lu lihat nih coy, lu lihat nih guys. Motor gue kotor banget coy. Dari dari belakang ke depan itu kotor parah, lihat merah semua. Mungkin nih bakal mandi kembang nih biar bersih. Oke guys, jadi begitu aja perjalanan kita di Kota Bunga. Ini adalah footage terakhir yang bisa gue persembahkan buat kalian semua. Jangan lupa selesai kalian nonton, klik tombol like dan subscribe, share ke teman-teman kalian perjalanan ke Puncak 2 arah Puncak Bogor. Oke, dadah, bye.